Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliza Dwi Ananda dari kelas 3 BPA Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, kali ini saya ditugaskan pada mata kuliah Keimigrasian dan Kepabeanan untuk membahas mengenai peraturan keimigrasian dan kepabeanan negara Rusia. Nah, sebelumnya Rusia atau secara resmi dikenal sebagai Federasi Rusia ini merupakan negara yang berdaulat, terletak di bagian utara yang mencakup wilayah benua Eropa dan Asia atau dikenal dengan Eurasia dan merupakan negara federasi yang bersifat semi-presidensial. Rusia ini memiliki luas wilayah sebesar 17.125.200 km persegi dan memiliki penduduk lebih dari 144 juta pada akhir tahun 2015. Nah, negara Rusia ini terbentang di seluruh wilayah Asia Utara dan Eropa Timur. Rusia memiliki 11 zona waktu, dari wilayah barat laut hingga wilayah tenggara. Rusia berbatasan dengan negara Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia, yaitu wilayah provinsi Kaliningrad. Nah, selanjutnya Belarusia, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tiongkok, Mongolia, dan Korea Utara, serta perbatasan wilayah maritim laut dengan negara Jepang oleh Laut Okhotsk dan Alaska, Amerika Serikat oleh Selat Bering. Nah, peraturan keimigrasian untuk kedatangan pengunjung di negara Rusia ini, Rusia saat ini kan menjadi salah satu negara tujuan wisatawan yang cukup populer ya, termasuk dari Indonesia. Nah, agar perjalanan ke Rusia berjalan dengan lancar, maka disarankan agar seluruh warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Rusia memperhatikan kelengkapan dokumen perjalanannya masing-masing. Antara lain, yang pertama ada paspor. Pastinya paspor karena kalau kita ingin jalan-jalan ke luar negeri atau berkunjung ke luar negeri itu sangat penting. Yang pertama dan yang utama adalah paspor. Nah, paspor yang masa berlakunya lebih dari 6 bulan pada saat tanggal rencana akan keluar dari wilayah Rusia. Nah, kondisi paspor ini juga harus dalam keadaan kondisi baik. Nah, dikatakan kondisi baik ini antara lain tidak luntur, tidak kusut, robek, atau terkena noda. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah visa. Nah, pada saat pembuatan visa, mohon perhatikan bahwa visa sudah sesuai dengan data paspor dan tanggal perjalanan, agar diperhatikan nama, jenis kelamin, nomor paspor, kewarganegaraan, tanggal lahir, serta jenis dan masa berlaku visa. Jika ada kesalahan, agar segera disampaikan pada saat pengambilan visa di kedaulatan Rusia. Selanjutnya, pastikan bahwa tiket keluar dari Rusia harus sesuai dengan masa berlaku visa. Nah, for your information, bahwa visa turis itu tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, bagi yang mendapatkan rekomendasi visa dari hotel, disarankan untuk tidak membatalkan reservasi di hotel tersebut dan pindah ke hotel lain pada saat-saat terakhir karena pembatalan akan menimbulkan masalah pada saat pemeriksaan imigrasi di bandara di Rusia dan pemilik visa tersebut besar kemungkinan akan tidak masuk ke wilayah Rusia. Selanjutnya, pada saat kedatangan di Rusia ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita pastikan, yaitu mendapat lembar imigrasi. Jika tidak mendapatkan kartu imigrasi, maka kita tidak dapat melakukan check-in di hotel. Dan mengisi lembar deklarasi jika membawa uang lebih dari 10.000 US dollar per orang. Setiap warga negara asing wajib menyimpan lembar imigrasi yang diberikan pada saat pemeriksaan paspor. Lembar imigrasi tersebut akan digunakan untuk melakukan registrasi keberadaan warga negara asing di Rusia oleh pihak hotel. Pihak hotel wajib melakukan registrasi seluruh tamu asing 1x24 jam setelah check-in dan tamu akan diberikan lembar registrasi. Lembar imigrasi dan registrasi tersebut agar disimpan dengan baik. Selanjutnya
Jika warga negara asing akan pindah hotel di dalam kota atau ke kota lain, maka diperlukan registrasi ulang di hotel yang baru. Nah, dengan melampirkan paspor, visa, lembar imigrasi, dan lembar registrasi di hotel yang baru dari hotel yang sebelumnya. Nah, jika tidak dapat menunjukkan seluruh dokumen tersebut, maka pihak hotel akan menolak untuk tinggal di hotel tersebut. Warga negara asing yang tinggal melebihi masa berlaku visa atau overstay harus mengurus visa keluar di kantor imigrasi melalui proses pengadilan dan harus membayar denda sekitar 100 US dollar. Proses ini dapat memakan waktu hingga 3 sampai 5 hari kerja. Menurut peraturan pemerintah Federasi Rusia dari tanggal 16 Agustus 2004 nomor 413 tentang kartu migrasi. Nah, ketika masuk ke wilayah Federasi Rusia, warga negara asing wajib mendapat dan mengisi kartu migrasi, kemudian memperlihatkannya kepada pejabat kantor imigrasi. Jika data di kartu migrasi itu sesuai dengan data di visa dan paspornya warga negara asing, maka tanda masuk ke wilayah Federasi Rusia dibuat di kartu migrasi. Formulir kartu migrasi diberikan kepada warga negara asing saat masuk ke wilayah Federasi Rusia secara gratis oleh para pejabat keimigrasian atau wakil-wakil instansi-instansi yang memberikan jasa transportasi kepada warga negara asing yang masuk ke wilayah Federasi Rusia. Kartu migrasi dipegang oleh warga negara asing selama keberadaannya di wilayah Federasi Rusia dan diperlihatkan bersama dengan dokumen-dokumen lainnya untuk pendaftaran di tempat kediaman. Jika kartu migrasi terhilang atau tercacat, warga negara asing wajib dalam kurun waktu 3 hari memberitahu tentang hal itu kepada kantor perwakilan Kementerian Dalam Negeri Rusia setempat. Nah, warga negara asing akan mendapat salinan kartu migrasi secara gratis setelah diperlihatkannya dokumen-dokumen pas jalan ke wilayah Federasi Rusia. Ketika keluar dari wilayah Federasi Rusia, warga negara asing wajib menyerahkan kartu migrasi masuk di wilayah perbatasan Rusia. Nah, selanjutnya peraturan kepabeanan negara Rusia. Jika melihat dari kondisi geografis yang saya jelaskan di awal tadi, maka Rusia memerlukan sebuah instansi pemerintah untuk mengamankan kepentingan dalam perekonomian negara bagi rakyatnya dengan nama layanan kepabeanan Federasi Rusia atau Federal Customs Service yang disingkat sebagai FCS atau dalam bahasa Rusia disebut dengan Federalnaya Tamoznaya Sluzba Rossiysko Federasi dan memiliki singkatan FTS Rossi. Instansi kepabeanan yang dibawahi langsung oleh pemerintah pusat di Rusia tersebut dinilai telah berkontribusi besar sebagai pemungut pajak dalam membantu keamanan negara, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur negara lainnya. Nah, selain itu, banyak juga arsitektur pembangunan yang memperoleh melalui uang berupa pajak yang dipungut oleh institusi kepabeanan Rusia tersebut. Oleh karena itu, layanan kepabeanan Rusia merupakan aset penting bagi Federasi Rusia. Manajemen kepabeanan di Rusia itu secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen kepabeanan di Indonesia, yaitu sebagai revenue collector atau penerima pajak serta law enforcement atau penegak hukum. Walaupun berbeda naungan dan kewenangan secara luas terkait perlindungan perbatasan dengan instansi lain di Rusia atau Border Service FSB atau disebut Pograninik yang berada di bawah naungan layanan keamanan federal Rusia, tidaklah mencabut kewenangan Federal Customs Service dalam melakukan tugasnya, melakukan pengawasan serta memastikan bahwa hak-hak negara terkait dengan penerimaan pajak terkumpul serta memastikan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan,
pemasukan barang-barang berbahaya bagi masyarakat Rusia, dan khususnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Proses administrasi kepabeanan di Rusia memiliki kemiripan dengan pelaksanaan proses administrasi kepabeanan di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dengan penggunaan manajemen resiko terkait pengawasan kepabeanan, yaitu dengan menggunakan RGCS atau Red and Green Channel System. Layanan kepabeanan yang terintegrasi dengan sistem komputer dan tetap terus dilakukan pengembangan penggunaan Customs Declaration atau yang dikenal di Indonesia sebagai BC 2.2 terhadap barang-barang pribadi penumpang, tata cara dan tata laksana barang-barang, pindahan pelintas batas daerah pabean untuk dipakai penduduk serta barang-barang untuk dipakai oleh para imigran dan pengungsi yang menetapkan Rusia sebagai tempat tinggal permanen. Penggunaan nomenklatur klasifikasi barang dan penentuan tarif nilai pabean, serta fasilitas impor sementara yang telah diatur dalam Undang-Undang Pelaksanaan terkait kewenang, tugas, dan fungsi Federal Customs Service. Di Rusia juga, sebagaimana tertulis dalam sejarahnya, Federal Customs Service merupakan instansi yang cukup tua di mana kepabeanan dilakukan sejak abad ke-14 hingga saat ini. Pengetahuan akan siapa mereka, sejarah mengapa ada instansi kepabeanan di negara, serta kontribusinya bagi negara dan rakyat Rusia sangat transparan dan terbuka secara umum kepada publik, sehingga masyarakat secara umum, tidak hanya masyarakat Rusia juga, dapat mempelajari dan mengakses informasi terkait administrasi kepabeanan ini yang dilakukan oleh Federal Customs Service di Rusia melalui museum serta melalui kejelasan dan kepadatan informasi yang disajikan melalui portal informasi dan sistem komputer pelayanan Federal Customs Service. Federal Customs Service juga bukanlah bergerak secara tertutup seperti yang kita kira dan pernah didengar sebelumnya sebagai mantan negara yang biasa dipanggil tirai besi. Federal Customs Service di Rusia malah sangat aktif dalam melakukan kerjasama dalam skala internasional di berbagai pihak dan telah berkontribusi cukup tinggi, terutama dalam organisasi kepabeanan dunia, yaitu World Customs Organization atau WCO, dan telah diakui sebagai instansi kepabeanan terbaik dalam mengamankan hak kekayaan intelektual dan telah diberikan kepercayaan sebagai dewan kebijakan pada organisasi tersebut. Nah, selain itu, instansi kepabeanan Rusia juga mengadakan kerjasama dengan masyarakat Uni Eropa terkait kerjasama perbatasan serta kerjasama lainnya hingga saat ini. Dengan luas negara yang membentang 2 benua dan berbagai macam jenis daratan dan perairan yang membatasi daerah pabean Rusia sekaligus tersebut, tentunya pengawasan akan administrasi kepabeanan adalah hal yang paling penting bagi masyarakat Rusia. Di Indonesia juga demikian, dengan memiliki luas dan sebagai negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau, tidaklah mungkin bahwa instansi pengawasan dan pengamanan hak negara dinilai tidak penting dan tidak memberikan kontribusi lebih terhadap negara dan khususnya kurang lebih 250 juta masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.